Jadi hari ini aku mau bikin video ujian praktek sosiologi X sejarah. Kita mau kemana ya? Stay tune ya. Bye-bye. Ya, dari sejarah Keraton Cirebon, yang mana yang membangun Keraton Cirebon ini adalah Pangeran Cakrabuana. Beliau nama aslinya Pangeran Walangsungsa, adalah putranya Prabu Siliwangi. Dan keratonnya diberi nama Keraton Pakungwati. Kenapa sekarang jadi nama Keraton Kesepuhan? Itu ada sejarahnya ya. Keraton Pakungwati yang dibangun tahun 1430 Masehi, sudah kurang lebih 600 tahun yang lalu ya. Nah, Keraton Pakungwati setelah berdiri diserahkan kepada keponakannya untuk memimpin kerajaan Cirebon, yaitu kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Raja yang memimpin Keraton Pakungwati pertama kali adalah Syarif Hidayatullah. Beliau seorang kepala negara, juga Syarif Hidayatullah salah satu dari Wali Songo. Gelar walinya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memerintah memimpin Keraton Pakungwati mengalami masa keemasan, mengalami masa kejayaan, dan Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun, sehingga turun tahtanya yaitu kepada bukan ke anak, bukan ke cucu, tapi ke buyutnya. Sunan Gunung Jati meninggal tahun 1598, kemudian buyutnya atau cicitnya itu meneruskan tahta kerajaan lagi, dan diteruskan lagi pada masa kepemimpinan yang kelima, yaitu Panembahan Girilaya, pemerintahan kerajaan Cirebon. Itu Belanda mulai datang menjajah ya. Itu raja kelima meninggal, itu kedua anak raja laki-laki itu dirasuk oleh Belanda, sehingga pecah di Cirebon. Yang tadinya satu keraton pecah, ada dua keratonnya. Yang tua di sini maka dinamakan Keraton Kasepuhan. Yang sepuh itu yang tua. Ada lagi Keraton Kanoman yang enom. Enom itu yang muda. Jadi kita datang ke Kasepuhan ya. Nah, Keraton Kesepuhan yang luasnya ada 25 hektar, yang lokasinya berada di Jalan Kesepuhan, kelurahannya juga Kesepuhan, kecamatannya Lemah Bungkuk, Kota Cirebon. Itu secara singkat tentang berdirinya keraton ya. Jadi keraton ini peninggalan sejarah yang mana Sunan Gunung Jati, seorang raja juga seorang wali, banyak meninggalkan warisan budayanya, dan sampai sekarang keturunan keraton itu masih menjaga ada tradisi yang ditinggalkan. Seperti dalam satu tahun itu ada event-event tradisi, yaitu pada bulan pertama Hijriah apa? Kalau bulan nasional kan masih kan bulan pertama itu Januari. Kalau bulan pertama Hijriah apa? Muharram itu kalau bahasa Jawanya Sura ya. Itu di bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, 1 Sura itu ada tradisi yaitu mencuci pusaka, namanya tradisi Jamasan. Itu dilakukan setahun sekali. Itu bulan pertama, bulan Muharram atau Sura, dari tanggal 1 Sura sampai tanggal 10 Sura itu ada kegiatan mencuci benda-benda pusaka. Kemudian bulan kedua, apa bulan kedua yo? Habis Muharram, Syafar. Bulan Safar itu ada tradisi membagikan kue apem. Tahu nggak kue apem yang kayak serambi itu? Ya, dikasih tinta, dikasih gula, dikasih santan, kemudian dibagikan kepada pengurus masjid, kepada masyarakat sekitar, kepada petugas ya. Itu tradisi membagikan kue apem di bulan Safar, yang simbolisnya adalah doa berharap terhindar dari mara bahaya. Karena bulan Safar itu konon terjadi turunnya segala bala penyakit, terhindar dengan memohon doa dan sedekah supaya terbebas dari segala mara bahaya. Itu kita di bulan Safar memberikan kue apem. Terus bulan ketiga adalah Rabiul Awal. Nah, di bulan Rabiul Awal itu ada upacara yang paling besar. Jadi di antara satu tahun yang paling banyak dikunjungi masyarakat dari beberapa daerah, dari beberapa negara juga pada datang ya. Itu adalah peringatan Maulud Nabi ya, mana Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maulid, milad, lahir ya. So, Kanjeng Nabi lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu ada tradisi namanya Panjang Jimat. Nah, upacara Panjang Jimat itu yang inti acaranya adalah memperingati lahirnya Kanjeng Nabi. Adapun filosofinya Panjang Jimat adalah sepanjang hidup orang Islam
harus kuat memegang jimat. Apa itu jimat? Jimat itu dari bahasa Cirebon yang kepanjangannya ji itu siji, satu. Mat itu dijaga, dilumat. Jadi yang satu yang harus dijaga bagi umat Islam sebagai pegangannya adalah syahadat. Itu yang dimaksud jimat, itu dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah jimatnya orang Islam. Jadi kalau orang Islam lepas dari syahadat kafir ya, alhamdulillah. Itu jimat yang dimaksud adalah dua kalimat syahadat. Jadi empat orang Nabi namanya panjang. Lalu Rabiul Awal, Rabiul Akhir nggak ada. Rajab, kemudian kalau bulan Rajab itu seperti umumnya orang Islam itu ada peringatan Isra Mi'raj ya, sama di Keraton juga ada. Kemudian kemarin bulan Sya'ban ada doa selamat, doa keberkahan, itu sebutnya ruahan gitu ya. Itu dengan menu makanannya adalah menu tradisional yang namanya nasi bogana. Kemudian setelah bulan Sya'ban, kita sekarang besok ini sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan umumnya umat Muslim itu adalah melaksanakan ibadah puasa. Sama di Keraton juga ada ritual tradisi selain berpuasa, taraweh, tadarus. Itu khususnya di Keraton, kalau di malam-malam ganjil akhir 10 hari akhir itu di malam 21, malam 23, 25, 27, malam 29 itu ada tradisi namanya maleman. Nah, itu ada menyalakan lilin ataupun menyalakan api di setiap sumur-sumur keraton yang mana dilakukan setiap malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Itu berharap supaya hadirnya Lailatul Qadar. Itu rahasia Allah, nggak ada yang tahu ya. Dan itu apa namanya, dengan tradisi maleman itu dilakukan setiap 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Setelah Ramadan selesai, nah ada Idul Fitri ya. Sultan melakukan sholat Idul Fitrinya di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian ditabuhnya gong sekati atau gamelan. Nah itu di hari pertama Syawal ya, Syawal itu melakukan sholat Id dan pertunjukan gamelan sekaten atau gong sekati. Kemudian setelah seminggu dari Idul Fitri tanggal 7 Syawal ada tradisi namanya gerbek Syawal ya. Gerbek Syawal itu keluarga-keluarga keraton yang ada di dalam keraton maupun yang di luar keraton itu melakukan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. Orang menyebutnya Syawalan ya. Itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal akhir nggak ada Raya Agung. Raya Agung itu adalah Zulhijjah ya. Zulhijjah itu adalah bulan ke-12, merupakan tradisi umumnya umat Islam menyembelih hewan kurban kepada warga sekitar. Itu di antara satu tahun itu masih ada acara-acara tradisi yang mana khususnya di hari-hari besar Islam. Kalau benda peninggalan nanti kalian lihat sendiri ya. Jadi di Museum Pusaka nanti itu udah tiketnya. Museum Pusaka Keraton Cirebon itu tempat menyimpan benda-benda bersejarah zaman dulu yang umurnya udah ratusan tahun. Di antaranya ada gamelan sekaten yang hanya dibunyikan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu gamelan sekaten dari Demak, asalnya tahun 1495, berarti kurang lebih sudah 600 tahun. Itu gamelan sekaten yang dulu oleh wali digunakan untuk syiar agama Islam. Jadi bisanya gamelan itu dinamakan sekaten. Jadi yang nontonnya pada zaman itu belum banyak orang yang beragama Islam, tapi di zaman dulu ya. Jadi konon cerita wali menyebarkan agama Islam itu dengan media seni budaya. Kalau dibunyikan gamelan itu banyak bergerak penontonnya, yang non muslim juga boleh nonton dengan syarat dulu bayar. Bayarnya bukan uang, boleh nonton tapi harus baca syahadat dulu. Itu caranya dakwah orang-orang dulu dengan halus ya. Agama Islam dengan membaca syahadat. Nah, syahadat boleh nonton pertunjukan. Itu asal kata sekaten itu kepanjangan dari syahadatain. Itu gamelan sejarah ada di Mesir. Kemudian ada lagi peninggalan sejarah berupa kereta kencana namanya Singa Barong. Nah, itu kereta Singa Barong itu dibuat oleh Pangeran Losari sebagai arsiteknya tahun 1549. Itu Pangeran Losari membuat kereta itu dihadiahkan kepada Raja Sunan Gunung Jati, dimana kereta itu pun hanya digunakan
untuk upacara kebakaran dan hanya boleh dinaiki oleh raja, istri juga nggak boleh gitu. Nah, kereta itu ditariknya dengan kebo bule, bukan kuda, kerbau yang bule yang kulitnya agak putih gitu ya, 4 kerbaunya yang bagus. Kereta Singa Barong itu perpaduan dari 3 unsur budaya. Ada belalai gajah di sana melambangkan persahabatan dengan negara India yang agamanya Hindu. Kepalanya berbentuk naga. Naga itu melambangkan simbol bersahabat dengan negara India. Ada sayapnya itu menggambarkan sayapnya buruk. Buruk itu kendaraan Nabi Muhammad SAW, adalah simbol persahabatan dengan negara Mesir yang beragamakan Islam. Tetapi kereta Singa Barong itu sudah tidak digunakan lagi semenjak tahun 1942. Itu kerbaunya itu mati, nggak ada lagi. Jadi tahun 1942 itu kereta sudah tidak digunakan. Karena tahun 1942 adalah pertanda akhir masa kerajaan. Sebab 3 tahun kemudian 1945 sudah terbentuk negara Republik Indonesia. Pemimpinnya bukan raja lagi, sudah presiden ya. Itu keretanya sudah tidak digunakan sejak tahun 1942. Sekarang kalau ada upacara tradisi sudah ada dibuat untuk pusatnya. Itu di antara dua ya. Kemudian banyak peninggalan lain, ada keris-keris yang dari zaman dahulu ratusan tahun, nanti kalian bisa sekeliri ya. Kemudian ada lagi hasil rampasan perang dari Portugis, baju besi yang beratnya 5 kilo. Jadi pada zaman Sunan Gunung Jati memerintah, itu Belanda belum datang, tapi Portugis lebih dulu datang menjajah. Itu Portugis menjajah hanya menguasai Jakarta yang dulu namanya masih Sunda Kelapa. Portugis itu berkuasa di Sunda Kelapa. Dan kemudian Sunan Gunung Jati mendengar Sunda Kelapa dijajah dikuasai pasukan Portugis. Dan akhirnya Raja memerintahkan Panglima Kerajaan Cirebon yang bernama Pangeran Fatahillah dengan pasukannya pergi ke Sunda Kelapa memerangi Portugis dan menang perang. Itu Portugis ditaklukkan, diusir dari Sunda Kelapa tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1502. Itu hasil rampasan perangnya. Ada baju juga yang beratnya 5 kilo lebih, ada meriam-meriam juga, kemudian ada pedang-pedang dari Portugis. Itu merupakan rampasan perang. Itu Pangeran Fatahillah adalah Panglima Kerajaan Cirebon, merupakan pahlawan Jakarta ya. Itu di dalam museum banyak peninggalan-peninggalan.